Matematika Mila dengan NPM 160119019. Di sini saya akan mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa atau PKM yang merupakan PKM riset sosial humaniora dengan judul dampak kenaikan harga BBM terhadap harga beras di pasar tradisional DKI Jakarta. Nah, bahan bakar minyak BBM adalah merupakan hal yang sangat erat dengan masyarakat Indonesia. BBM ini merupakan komoditas yang memegang peranan penting dalam semua aktivitas ekonomi. Nah, jika BBM ini mengalami perubahan kenaikan, maka secara otomatis atau biasanya beberapa komoditas atau hampir seluruh komoditas ini mengalami perubahan biaya dikarenakan biaya operasionalnya yang mengalami kenaikan. Nah, menurut kompas.com, pada 3 September 2022 terjadinya kenaikan BBM. Nah, kenaikan BBM ini terjadi ke dalam tiga tipe, yaitu pertama selalu solar dan pertalite. Nah, setelah terjadinya kenaikan BBM ini disusul dengan kenaikan bahan-bahan pokok serta kenaikan biaya transportasi dan lain-lainnya. Nah, kenaikan harga bahan pokok ini merupakan kenaikan harga yang krusial, apalagi bahan pokoknya merupakan bahan pokok beras. Nah, menurut kompas.com juga bahwa hampir seluruh provinsi di Indonesia ini mengalami kenaikan harga beras. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka pemerintah ini perlu melakukan upaya untuk mengatasi kenaikan harga beras ini, karena harga beras merupakan beras merupakan komoditas yang sangat penting untuk kelangsungan hidup masyarakat Indonesia, karena tanpa beras maka seperti tidak ada hidup, atau maksudnya sebelum makan nasi maka bisa dibilang bahwa kita itu belum makan. Nah, namun pemerintah ini sebelum melakukan upaya, pemerintah perlu memastikan bahwa memang kenaikan harga beras ini merupakan dampak dari kenaikan harga BBM. Nah, maka dari itu, maka perlu dilakukannya pengujian uji dua rata-rata, yaitu dengan menguji rata-rata harga beras sebelum terjadinya kenaikan BBM dengan rata-rata harga beras setelah terjadinya kenaikan BBM. Nah, jika hasil ini signifikan, jika pengujian ini signifikan, maka bisa dikatakan atau banyak ada kemungkinan bahwa kenaikan harga BBM ini berdampak terhadap kenaikan beras. Nah, untuk manfaat riset yang akan dilakukan, yaitu secara teoritis, sebagai bahan pertimbangan pemerintah sebelum mengambil kebijakan untuk mengatasi permasalahan kenaikan harga beras yang terjadi. Lalu untuk secara praktis, ini untuk sebagai bahan informasi untuk penelitian lain dalam mengetahui apakah memang kenaikan harga BBM mempengaruhi kenaikan harga beras atau tidak. Lalu untuk urgensi riset, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata harga beras di pasar tradisional DKI Jakarta sudah terjadinya kenaikan harga BBM lebih besar atau tidak dibandingkan rata-rata harga beras sebelum terjadinya kenaikan harga BBM. Lalu selanjutnya, temuan yang ditargetkan. Nah, rata-rata harga beras di pasar tradisional DKI Jakarta sudah terjadinya kenaikan BBM ini lebih besar dibandingkan rata-rata harga beras sebelum terjadinya kenaikan harga BBM, atau kita bisa katakan bahwa dampak dari kenaikan harga BBM adalah kenaikan harga beras. Lalu selanjutnya adalah kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Kenaikan harga dan penyebab kenaikan harga merupakan masalah perekonomian yang dapat dibahas dan dipecahkan apa kira-kira upaya yang perlu dilakukan. Lalu selanjutnya, luaran riset kali ini adalah hasil riset ini akan diterbitkan pada jurnal ilmiah Dikti, yaitu e-jurnal Dikti, dan dimuat dalam jurnal ilmiah nasional ber-ISSN atau jurnal online Dikti. Selanjutnya, nah, bahan bakar minyak atau BBM merupakan bahan bakar yang digunakan oleh alat transportasi seperti mobil, motor, bis, truk, lalu pesawat, lalu kapal laut, dan lainnya. Nah, beras, dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32, beras merupakan hasil utama dari proses penggilingan gabah hasil tanaman padi. Lalu selanjutnya, desain penelitian kali ini adalah penelitian yang bersifat kuantitatif. Menurut Ari Kunto tahun 2006, penelitian kuantitatif yaitu pendekatan yang banyak menggunakan angka-angka, dari mulai mengumpulkan data, lalu penafsiran terhadap data yang diperoleh, dan yang terakhir adalah serta pemaparan hasilnya. Selanjutnya, analisis dua rata-rata sampel pasangan ini adalah analisis yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dari
dua sampel yang berpasangan. Hipotesisnya sebagai berikut, lalu statistik ujinya menggunakan statistik uji T yang didapatkan dari rumus sebagai berikut, di mana B bar itu merupakan rata-rata dari B atau rata-rata dari beda, lalu SBI merupakan simpangan baku dari B atau simpangan baku dari beda, dan N merupakan ukuran sampel. Nah, kriteria ujinya adalah tolak H0 jika T lebih besar dari T1 min alfa dengan DK atau derajat kebebasan atau derajat keberartian, yaitu N kurang 1. Nah, tahapan penelitian kali ini yang pertama adalah identifikasi masalah, lalu pengolahan data, lalu analisis data dan menarik kesimpulan, lalu penyusunan laporan, dan yang terakhir adalah penyusunan artikel ilmiah. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Ya, variabel pertama adalah rata-rata harga beras sesudah terjadinya kenaikan harga BBM di pasar tradisional DKI Jakarta atau MI1. Lalu yang kedua adalah rata-rata harga beras sebelum terjadinya kenaikan harga BBM di pasar tradisional DKI Jakarta, itu atau disebut NIU 2. Selanjutnya, sumber dan teknik pengumpulan data. Nah, data yang digunakan ini merupakan data sekunder yang dibeli dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS nasional dengan tipe laporan mingguan yang berdasarkan daerah dan provinsi DKI Jakarta. Nah, periode data ini adalah minggu keempat di bulan Juni 2022 sampai minggu ke-1 di bulan November 2022. Nah, kenapa penulis mengambil periode dari bulan Juni sampai bulan November? Karena sesuai dari data dari berita yaitu kompas.com bahwa kenaikan BBM ini terjadi pada 3 September 2022, maka penulis akan mengambil 10 minggu sebelum 3 September 2022 dan 10 minggu setelah 3 September 2022. Lalu untuk teknik analisis data, yang pertama yaitu mendeskripsikan data, lalu yang kedua itu melakukan uji dua rata-rata sampel berpasangan terhadap kedua variabel. Selanjutnya adalah penyimpulan hasil penelitian. Nah, kesimpulan dari hasil penelitian ini merupakan berupa perbandingan rata-rata dari dua sampel yang berpasangan. Jika hasil pengujian ini signifikan, maka berarti kenaikan harga BBM ini memberi dampak terhadap kenaikan harga beras di pasar tradisional DKI Jakarta. Nah, untuk anggaran biaya, yang pertama adalah kebutuhan kegiatan virtual sebesar 1,2 juta. Lalu yang kedua adalah pembelian data 1.500.000 sebesar 1.500.000. Lalu untuk software itu 2 juta. Untuk operasional sebesar 1 juta, lain-lain atau biaya yang tak terduga sebesar 500.000, dan jumlah total yaitu sebesar 6.200.000. Selanjutnya untuk jadwal kegiatan, untuk pembelian data dilakukan pada bulan pertama dan pengolahan data berupa analisis data dan pengambilan kesimpulan itu dilakukan pada bulan kedua dan ketiga. Lalu untuk pembuatan laporan akhir dan publikasi itu dilakukan pada bulan keempat.